Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratul muhtaramin, para guru kita, hadratul asatidz yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain sebagai para penyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya tugas sebagai bagian dari yang mempromosikan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lain dari orang yang tukang mempromosikan itu adalah ad-da'i ilallah, atau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya selain dari sebagai hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita punya tugas dan beban untuk mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mempromosikan agama Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang yang belum beragama Islam maupun kepada sesama muslim. Tujuannya adalah memperkenalkan bahwa agama ini adalah agama yang hanafiyatus samha, agama yang mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, yang mengakomodir nilai-nilai kebaikan yang universal, yang sifat agama ini adalah yusrun walaysa usrun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam konteks berpuasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka saudaraku dimuliakan Allah, berarti kita harus bersepakat bahwa mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala bukan tugas para ustaz saja, bukan tugas para mubaligh saja, bukan tugas habaib dan kiai, tetapi tugas kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala kita mau dengan kerelaan hati menerima tugas tersebut, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan tempat atau level yang tertinggi dalam satu profesi di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَل مُسْلِمِينَ. Dan tiadalah di muka bumi ini yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya adalah dibandingkan dengan orang-orang yang berkata bahwa kami beriman kepada Allah, kemudian mereka menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwan, ternyata kita punya tugas yang sama untuk mengenalkan bahwa Islam merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang bersifat berkasih sayang, maka ada beberapa bagian-bagian atau karakter-karakter agama Islam yang perlu kita perkenalkan kepada orang lain atau bahkan kepada sesama muslim. Bahwa yang pertama, Allah menyatakan sebagaimana tadi sebagai pendukungnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa tradisi di dalam Islam, satu hukum di dalam Islam tidak akan Allah wajibkan kecuali bagi yang mampu. Maka kita lihat karakter bahwa ketika Nabi Muhammad SAW beliau bercerita tentang salat, mengenalkan tentang salat, maka orang itu hendaklah salat itu dengan berdiri. Tapi kalau tak mampu, maka kata beliau, faqa'idan, maka silakan untuk duduk. Wa illam yastati, kalau dia tak mampu, maka silakan berbaring. Dan bahkan kalau tak mampu berbaring, maka dipersilakan untuk bagian dari isyarat saja. Artinya ternyata banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa mestinya sebagai seorang dai, sebagai seorang yang mengenalkan agama Islam, ya agama Islam itu bukan beban. Agama Islam itu bukan sesuatu yang harus dipikul sehingga kita menjadi orang-orang yang tersiksa. Agama Islam dengan syariatnya adalah agama
yang ketika kita memeluknya maka kita akan melaksanakannya dengan sepenuh hati dan penuh rasa senang dan syukur kepada Allah. Maka itulah karakter mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Salah satunya menjadi isyarat bagi kita bahwa sebagai seorang dai, sebagai seorang yang mengenalkan Islam, bahwa yuk perkenalkan Islam ini adalah agama yang mudah. Mudah tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Maka Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Bahwa Al-Qur'an ini kata Allah aku turunkan secara berangsur-angsur. Supaya apa? Supaya bagian ini litaqra'ahu 'alan nas. Wahai Muhammad, supaya engkau bisa menjelaskannya kepada manusia. Banyak pertanyaan, banyak permintaan, banyak teguran dari Allah, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari agama Islam yang memudahkan kepada para pemeluknya. Bayangkan kalau Al-Quran diturunkan sekaligus akan jadi beban bagi sahabat saat itu. Maka diajarkan dalam pola pengharaman terhadap misalnya terhadap riba, terhadap judi, terhadap minum-minuman keras. Maka para sahabat diperkenalkan ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, banyak di antara kami yang masih bergelimang dengan khamar. Bagaimana sikap Islam terhadap hal tersebut? Maka beliau menunggu berita Allah Subhanahu wa taala, penjelasan Allah. Maka Allah menyatakan, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Lihat, ternyata dalam pola pengharaman khamar Allah tidak serta-merta langsung mengharamkan khamar kepada para sahabat yang memang dari dulu sebagian besar mereka sangat gila dengan khamar. Tetapi diperkenalkan bahwa dia ada manfaat, tapi juga ada mudarat. Dan mudarat serta bahayanya jauh lebih berbahaya, lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya. Kemudian diperkecil lagi kemungkinan seorang untuk minum khamar. Maka Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk, tak sadar dengan apa yang kalian ucapkan. Ternyata ketika sudah dimasukkan, ada afirmasi di situ bahwa ternyata ketika ada manfaat ada mudarat, dan mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Maka diperkecil kemungkinan sahabat untuk berkenalan lagi dengan khamar. Intensitasnya semakin berkurang. Baru kemudian Allah menyatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya bahwa yang disebut sebagai khamar, maisir, bahwa minum-minuman keras, kemudian judi, kemudian mengundi nasib, itu merupakan perbuatan setan. Jauhi supaya kalian selamat di dunia akhirat. Lihat ikhwan, Allah telah mengajari pola berdakwah kepada kita semua. Maka ketika memperkenalkan Islam, kalau orang mengatakan bagaimana saya tak kuat puasa, ya sudah, kalau tak kuat puasa 30 hari, puasa saja setengah hari. Yang penting 30 hari. Tak kuat berarti ya dari jam 7 sampai jam 9 saja bila perlu. Yang penting dalam satu kaidah, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Tapi ini untuk orang baru awal, bukan untuk kita yang sudah terbiasa jadi orang Islam. Jangan dimudah-mudahkan. Maka ya Allah, dimudahkan Allah. Kalau kita sudah seperti ini, maka orang lain akan melihat bahwa Islam merupakan agama yang memudahkan, bukan membuat susah. Dan kita sebagai orang-orang yang mempromosikan Islam wajib mempunyai karakter sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan persulit. Basyiru, bikin orang itu senang. Motivasilah orang, berikan semangat, dan jangan membuat orang takut terhadap Islam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, pola-pola seperti ini yang 1400 tahun telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata itu telah dijalankan oleh para pendahulu kita, para pendakwah. Bagaimana Wali Songo, bagaimana para habaib, bagaimana kiai, tuan-tuan guru kita mengenalkan Islam. Bahkan ada yang menyatakan bahwa sampai saat ini, dan itu merupakan satu PR yang harus dilanjutkan. Kalau di Lombok itu ada sholat 3 waktu. Karena mereka punya proses yang sangat panjang untuk mengislamkan orang-orang sudah beragama. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bayangkan kalau kita datang
kepada para penyembah matahari, penyembah pohon, penyembah arca, penyembah ini dan itu. Kemudian kita katakan dengan suara yang lantang, wah ini merupakan contoh orang-orang yang akan disiksa pada neraka kelak. Jangankan 1 minggu, 3 hari kelamaan kita di kampung tersebut. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, beliau datang, beliau mengenalkan dengan akhlak, beliau mempermudah, beliau mengenalkan betapa ternyata luar biasa Islam ini. Semakin banyak orang tertarik, semakin banyak mereka ingin bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata ikhwan, dalam riwayat bahkan ketika khamar itu telah diharamkan, ternyata masih ada sahabat yang belum mampu untuk meninggalkannya. Maka hukuman had dijalankan atas dia, tapi ternyata dia tidak dikucilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bandingkan sekarang, kalau boleh membandingkan, dengan ada orang-orang yang punya semangat tinggi dalam beragama, tapi kita diharamkan, ini diharamkan, itu diharamkan, semua diharamkan tanpa terkecuali. Bayangkan betapa banyak potensi-potensi hidayah yang hilang hanya gara-gara kekakuan kita dalam melihat problematika umat. Maka Rasulullah menyatakan, yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan persulit, basyiru wa la tunaffiru, dan jadikan Islam sebagai agama yang ramah, bukan agama yang eksklusif, bukan agama yang dihiasi dengan cemberut, bukan agama yang dihiasi dengan bom, bukan dihiasi dengan agama yang merasa penghulunya adalah orang-orang yang paling benar di dunia ini. Jadilah orang-orang yang membumi di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah, kita punya tanggung jawab masing-masing di depan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua adalah ad-da'i ila Allah, para penyeru kepada Allah. Ingat, menyerunya kepada Allah, bukan menyeru kepada kelompok, bukan menyeru kepada madhab, bukan menyeru kepada pendapat kita masing-masing. Tapi selama orang tersebut dari buruk menjadi baik, dari baik semakin baik, itulah hakikat dakwah untuk mengenalkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semangat ini bisa terus kita lestarikan, bisa terus kita sampaikan dan kita sebarkan kepada alam semesta, bahwa Islam itu sebagaimana Allah firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau kecuali sebagai rahmat kasih sayang kepada alam semesta. Dan mudah-mudahan kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mampu mencontoh sebagai orang-orang yang memberikan rahmat kepada alam sekitar kita. Usikum nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa ikum ajma'in. Selamat bekerja dengan selamat dalam rangka semuanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.